Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Jordi dari channel Leggy Gadgets. Dan hari ini setelah sekian lama sepertinya gue udah cukup jarang ya mengalur video di channel ini. Jadi gue kebanyakan jadi flash news, ngebahas Sawadee Cup, Ni Hao, dan semua berita-berita cepat. Dan gue kembali lagi ke channel ini karena gue tahu gue masih punya channel ini. Dan gue cukup sibuk juga mengurus The Leggy Titip buat consignment-nya TLM. Jadi gue akan coba kembali lagi aktif di channel ini. Dan jangan lupa follow The Leggy Gadget di Instagram karena gue memberikan kalian update-update berita yang sangat-sangat asik setiap harinya. Dan hari ini seperti judul, gue akan ngebahas Realme C3. Kalian udah bisa ngeliat kotaknya di sini full kuning seperti warna biasanya Realme, jadi udah sebuah warna yang ikonik juga. Dan Realme C3 sendiri kan kalau kalian lihat ini juga udah 3-4 bulan sama gua. Selalu ada muncul video tapi review nggak naik-naik ya. Dan ini bisa bilang ya long term review 3-4 bulan sebagai secondary phone. Cuman secondary phone di sini bukan berarti gue cuma bawa nggak diapa-apain, tapi emang gue pakai juga. Dan untuk smartphone yang satu ini kan sebenarnya terkenal untuk gaming dan harga yang terjangkau. Cuman ya bisa dibilang gue kan anaknya lebih ke sosmed, nggak main game mobile banget kan. Jadi lebih ke kerjaan dan posting Instagram segala macem. Jadi gue akan bagi sedikit apa istilahnya ya, sedikit insight gue untuk masalah kalau untuk sosmedan. Nah untuk unboxing sendiri gue nggak akan lakukan karena sebenarnya kalau dari ini sendiri kan cuma dapat kotak ya, dapat smartphone dan juga dapat kabel. Tapi ini bentar, ini kabelnya di bawah nih. Nah kabel micro USB nanti kan bisa lihat di b-roll dan juga sebuah adapter charger dan nggak ada jelly case sama sekali dan gue nggak bisa protes banyak karena harganya bisa dibilang cukup terjangkau. Jadi kita akan mulai dulu dari bagian desain sendiri. Smartphone itu punya desain yang namanya sunrise ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini kayak ada pancaran sinar matahari ya, kemana-mana gitu ya. Dan abis itu selain warna ini merah, itu ada warna biru juga. Terus dari desain sendiri kalian tetap melihat adanya fingerprint di bagian belakang, fingerprint sensor. Kamera ada 3 di sini. Terus di bagian kiri kan ya normal, ada power button, ada home button, dan juga ada slot untuk SIM card, di mana SIM card ini bisa dual dan juga bisa pakai micro SD. Terus di bagian bawah dia masih punya 3.5, jadi ini cukup cukup berguna sih kalau di rumah karena gue pakai speaker kan di rumah. Jadi gue kalau lagi males colok ke PC, gue pakai ke handphone dan juga untuk micro USB di bawah. Untuk desain di depan dia itu pakai notch ya, jadi dia pakai notch yang mini drop gitu, jadi nggak full dan screen ratio-nya itu sekitar 89,8%. Ini layarnya masih HD, jadi dia itu masih 720 x 1600 dan ini layarnya cukup gede. Gue cukup puas lah kalau buat nonton-nonton di sini walaupun secara warna mungkin bukan yang terbaik. Nah untuk ukuran layarnya sendiri itu di 6,52 inci dan ya seperti yang gue bilang tadi udah cukup oke. Dan beratnya ini di 195 gram, jadi sebenarnya nggak terhitung terlalu berat juga buat gue pribadi. Sebelum masuk ke performa, kita bahas sedikit untuk spesifikasi. Dia menggunakan Helio MediaTek G70 dengan GPU Mali itu G52. Dan operating sistemnya itu menggunakan Android 10, di mana Android 10 ini tuh dia pakai Realme UI. Jadi Realme UI ini adalah hal yang cukup baru dan dia itu semacam tema lah untuk ColorOS 7-nya Oppo. Jadi si Realme ini tuh nggak dianggap parasit sama si Oppo itu sendiri. Nah, dari segi memori, kebetulan gue megang varian yang 332, itu ada yang 464 kalau nggak salah, ya harusnya ada. Nanti kalian bisa lihat informasi di bawah. Dan untuk 332 ini, 32 GB itu menyiksa ya di 2020, gue cuma download 8 game, itu juga untuk benchmark ya, itu langsung udah dapat notifikasi kalau memorinya full, jadi ini gue udah bersihin. Gue cuma sisain beberapa game doang dan ya paling untuk aplikasi-aplikasi sosmed. Cuman untuk slot SIM card-nya tadi yang bisa 2 SIM card dan 1 micro SD, itu micro SD card-nya itu bisa support sampai 256 GB. Jadi sebenarnya kalau ngomong memori selama kalian punya budget tambahan, itu udah aman banget. Terus selanjutnya juga dari baterai. Baterai dari smartphone ini 5000 mAh. Dan untuk pemakaian kayak gue yang cukup pelit ya, gue nggak punya 2 kartu, jadi satu kartu tuh yang online internetnya dan sisanya gue lempar pakai hotspot. Ini dia bisa bertahan ya, secondary phone ya 2 hari bisa lah. Maksud gue bener-bener awet banget dengan layarnya juga yang nggak terlalu HD, nggak terlalu tinggi resolusinya, itu membuat smartphone ini bener-bener awet banget. Terus selain itu juga, ini kalau dicas paling ya sekitar 2,5 sampai 3,5 jam, dimana adapter chargernya itu di 10 watt. Nah, kita masuk ke bagian performa, dan sebelum gue bahas gaming performance, gue pengen bahas dulu daily usage gue, karena gue kan mainnya lebih ke Instagram, di Twitter, dan sebenarnya kalau kita ngomong untuk sekedar Netflix, nonton, Instagram, Twitter, Facebook, any kind of Tinder, Bumble, OkCupid, dan lain-lain, sebenarnya itu nggak ada masalah sama sekali dan semuanya smooth, nggak ada kendala buat gue pribadi. Paling ya kalian tahu karena ini harganya cukup terjangkau, kalian harus expect bukan kayak super speed yang bikin kayak tangan kalian tuh sampai kepleset. Tapi untuk perpindahan aplikasi dan segala macam itu nggak ada masalah. Cuma gue punya satu kendala di sini. Jadi contohnya kalau gue buka Instagram, nah ini gue buka Instagram dulu.
itu di bagian bawah Instagram kan kalian bisa ngeliat ada tab-tab kayak home, search, dan segala macam. Itu bagian paling bawahnya itu kadang tuh nggak responsif. Jadi kalian tuh harus ditekan tuh harus di atasnya sedikit, jadi nggak bisa kayak ujung paling bawah. Dan ini kadang tuh agak ngeselin kalau kita lagi one handed. Dimana kalau di Twitter tuh gue harus pindah ke DM, gue itu kadang nggak bisa ngeklik. Atau di Instagram gue harus pindah ke home, itu gue harus klik dulu. Dan ini juga terjadi di bagian gaming. Jadi contohnya di Mobile Legends sendiri, kalau kalian main game kan di home menunya, itu di bagian bawah kan ada tuh banyak-banyak tab tuh, ada inventory lah, back lah, apalah segala macem. Itu juga kadang terjadi, jadi kalau ketika kalian klik, itu benar-benar harus naik dikit, jadi nggak bisa presisi di tombolnya. Itu terjadi tuh kayak cuma di bagian bawah ini, dan gue nggak tahu kenapa. Dan selain itu kalau kita ngomongin gaming performance-nya, gue cuma tes 3 game, yaitu pertama Mobile Legends, terus CODM, dan PUBG M. Semuanya nggak ada masalah sama sekali, semuanya bisa di spesifikasi tertinggi ya. Jadi kayak kalau kita ngomong settingannya itu, emang di Mobile Legends dia nggak dapat ultra, dia dapat di yang di bawah ultra, yang high ya kalau nggak salah, dan itu dapat di 60 fps, nggak ada masalah sama sekali, semua settingannya dicentang, outline dan segala macam, itu nggak ada masalah. Dan untuk masalah yang tadi gue bilang harus klik dan segala macam, itu nggak keganggu sama sekali. Di PUBG M juga gue nggak ngerasain masalah yang terlalu tinggi, di mana gameplaynya benar-benar gue rasa smooth dan sesuai dengan gaming performance ya, sesuai dengan gaming monster tagline, nah ini bisa melahap dengan sangat aman. Dan dia itu kalau nggak salah dia di high atau Smooth HD. Nanti kalian bisa lihat DB roll-nya sendiri seberapa bagus performa dari smartphone ini. Dan juga di CODM juga dia mendapatkan pokoknya hampir mentok kanan, dan itu menurut gue udah sangat-sangat impresif untuk dari smartphone dengan harga 1,9 juta ini. Dan gue bisa merekomendasikan kalau smartphone ini oke buat kalian kalau menjadi sebuah smartphone gaming dengan baterai yang besar dan bisa untuk bermain game. Nah, masuk ke bagian tagline selanjutnya, itu adalah bagian triple kamera. Dan kamera di sini kalian bisa lihat ada setupnya itu adalah 12 megapiksel untuk kamera utama, terus ada 2 megapiksel untuk kamera portrait, dan juga 2 megapiksel untuk kamera makro. Dan ini membedakan sedikit dengan Realme C3 versi India, karena di sana tuh dia cuma punya 2 kamera. Sebenarnya untuk performa kamera sendiri, untuk harga segini dengan kondisi yang cahayanya ada, terang dan segala macam, itu nggak ada masalah sama sekali. Bahkan kalau kita ngomongin foto gelapnya pun, itu masih terhitung cukup oke kalau kita lihat dari segi harganya. Dan untuk mode-nya sendiri juga dia punya beberapa mode yang cukup lengkap karena ada slow-mo, makro, portrait, dan segala macam. Walaupun ya sekali lagi kalian jangan berharap terlalu tinggi. Untuk kamera depannya yang di Notes ini dia 5 megapiksel dan dia itu ada AI beauty-nya. Jadi kalau kalian foto tuh bisa terlihat cucok, dan kalian bisa komentar sendiri dari tampilan foto yang nanti ditampilkan di sebelah atau mungkin menutupi muka saya. Dan terakhir untuk videonya sendiri, gue minta kalian berkomentar aja menurut kalian gimana untuk mic dan video dari kamera depan dan kamera belakang smartphone ini. Kalian tulis aja langsung komentar di bawah, nanti kita akan diskusi di sana. Halo guys, ini lagi pakai video kamera depan dari Realme C3. Gue lagi depan kantor, ini kantor di belakang karena lagi rame di dalam, jadi ketawanya ganggu, dan ini lagi siang, jadi kalian bisa lihat kira-kira kalau kalian kena cahaya langsung, dia akan langsung berubah dengan cukup cepat ya. Ini kalau kita membelakangi matahari, kita backlight, dia kan bisa dengar sendiri dan bisa ngasih kira-kira pendapat kalian untuk kamera depan dan juga mic-nya itu gimana. Langsung tulis saya komentar di bawah. Ini kita lagi di depan, lagi coba dikit untuk kameranya. Bisa lihat ini adalah kantor PLN, jadi ini adalah depannya. Mungkin kedepannya gue akan template gue akan begini sampai sampai kita punya kantor baru. Jadi kita akan, ya ini kalian tau lah mobil siapa kalau kalian sering nonton vlognya ANS. Nah, coba jalan, kita akan ya kalian bisa ngasih juga kira-kira menurut kalian untuk pick-nya gimana. Sekarang kita jalan balik. Oke. Nah, untuk bagian gimmick sendiri akan ada beberapa yang menarik. Contohnya itu yang sering gue pakai itu adalah quick access gitu loh. Dia di bagian samping itu ada bar, dan ini tuh bisa kalian replace dengan aplikasi-aplikasi pilihan kalian. Jadi kalian tuh bisa atur mau apa. Jadi ketika kalian buka satu aplikasi tertentu, kalian bisa overlay dan langsung pindah ke aplikasi itu secara cepat. Saya tuh ada juga yang namanya itu kayak semacam screenshot, di mana kalian cuma perlu 3 jari untuk men-screenshot layar dari smartphone ini. Bahkan itu screenshotnya itu bisa di-custom mau sepanjang apa, jadi nggak harus full screenshot dari layar ini. Dan terakhir paling untuk kalian para gamer, itu ada semacam gaming space untuk mempercepat atau memperkuat performa gaming kalian. Nah, untuk harga 1,9 juta, sebenarnya gue bisa bilang kalau kalian yang mengejar smartphone ini untuk kamera, harusnya udah dieliminasi, dan juga mengejar smartphone ini untuk sebuah performa yang super kencang harusnya dieliminasi. Menurut gue power terbesar dari smartphone ini adalah bagian baterainya dan performanya untuk gaming yang terhitung cukup wow untuk harga di bawah 2 jutanya.
Jadi kalau kalian nyari sebuah secondary smartphone yang sekedar dipakai untuk main game, sekedar dipakai buat untuk kalian bisa sosmedan lama, nonton TikTok, nge-swipe di Tinder, gue rasa ini bisa menjadi pilihan yang oke banget untuk kalian. Tapi sekali lagi, kalau kalian mencari sebuah smartphone 2 juta tapi mengharapkan sebuah hasil kamera yang bagus banget, gue rasa ini bukan menjadi salah satu pilihan kalian. Dan sebenarnya gue cukup senang dengan smartphone ini, dan gue rasa gue akan pakai smartphone ini untuk kedepannya sebagai secondary phone gue. Bahkan mungkin nanti gue akan coba mengetes diri gue untuk tidak menggunakan iPhone dan menggunakan smartphone ini sepenuhnya untuk sehari-hari gue. Jadi mungkin itu aja yang bisa gue bahas dari Realme C3 ini. Itu aja yang gue bisa bahas setelah gue pakai smartphone ini cukup lama. Ini benar-benar dampingin gue 3-4 bulan. Gue nggak pernah megang smartphone selama itu selain iPhone XR gue sendiri. Jadi itu aja, jangan lupa untuk like, comment, share, follow Instagram kita di @thelazygadgets, gue di Jordi Leonardo O-nya 2, dan juga toko official consignment kita di @thelazytitip pakai P. Itu aja, jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching, and I'll see you next time. Bye-bye guys.